Ada dua alasan mengapa kamu sedang menonton video ini. Mungkin kamu sedang malas belajar dan kamu sedang mencari motivasi agar bisa lebih semangat. Atau kamu mungkin lagi santai-santai saja dan ada yang menyarankan kamu untuk menonton video ini. Malas belajar itu sangat wajar. Kamu tidak sendirian kok. Semua di antara kita pernah dan sering merasakan rasa malas. Ya, mungkin di posisi kamu sekarang, kamu merasakan malas untuk belajar. Tapi, begitu banyak orang juga merasakan malas untuk bekerja. So yes, you are not alone. Kamu tidak sendirian. Ada beberapa poin yang dapat membantu kamu untuk lebih termotivasi dalam belajar dan menghilangkan rasa malas. Mungkin video ini dapat membantu kamu agar lebih termotivasi. Poin pertama adalah mengetahui tujuan kamu untuk belajar. Belajar ini memiliki berbagai tujuan loh. Apa tujuan kamu untuk belajar? Apakah untuk mengejar ranking atau mencari ilmu demi masa depanmu? Karena dua-duanya berbeda. Kalau tujuan kamu hanya mengejar nilai, ya kamu tidak akan peduli sama sekali dengan mata pelajarannya. Jadinya ya, semua akan membosankan, jadi boring. Dan walaupun kamu mengingat materinya hari ini, minggu depan kemungkinan besar kamu juga sudah pasti lupa. Kamu tidak peduli dengan mata pelajaran tersebut, maka pelajaran tersebut pun jadinya beban bagi kamu. Tapi sebaliknya, kalau kamu peduli dengan mata pelajaran tersebut, maka kamu akan lebih bergairah dan lebih bersemangat untuk belajar. Kamu tidak harus peduli dengan semua mata pelajaran, tapi kamu perlu sadari bahwa setelah kamu beres sekolah, setelah kamu lulus kuliah, dan kamu harus mulai kerja, kesempatan untuk mencari ilmu dan belajar itu sangat minim sekali, sangat sulit untuk belajar ketika kamu harus bekerja. Ibaratnya kita sedang main game. Tujuan utama sekolah dan belajar itu semacam leveling. Kita naikkan level kita semaksimal mungkin agar nanti pada saat kita ketemu musuh di dunia nyata, kita jauh lebih kuat. Gunakan kesempatan ketika kamu masih bisa belajar semaksimal mungkin untuk menaikkan level kamu semaksimal mungkin sebelum kamu masuk ke dunia nyata. Poin kedua adalah nilai bagus ini mempermudah kamu untuk mencari kerja yang bagus juga. Ketika kamu hari ini sedang berada di sekolah, nilai SMP kamu ini akan menentukan SMA kamu. Nilai SMA kamu akan menentukan di mana kamu akan diterima di perguruan tinggi. Dan nilai kuliah atau kampus kamu ini juga akan menentukan di mana kamu akan diterima untuk bekerja. Kamu mungkin sudah mendengarkan ini puluhan kali. But hey, memang kondisi dunia nyatanya ya seperti ini. Jika kamu ingin memiliki karir yang bagus, bekerja di perusahaan internasional dengan gaji yang tinggi, dihargai, dihormati di mana-mana, ya mau tidak mau, kamu harus rajin belajar. Perusahaan-perusahaan besar hanya mencari murid-murid terbaik. Dan mendapatkan nilai yang bagus sekarang akan sangat jauh lebih mudah daripada berusaha mencari pekerjaan yang bagus dengan nilai yang pas-pasan atau bahkan dengan nilai yang buruk. Jangan sia-siakan peluang di mana kamu bisa belajar dan mendapatkan nilai terbaik kamu sekarang. Alasan ketiga adalah nilai yang bagus ini membentuk disiplin dan karakter. Jadi walaupun kamu tidak berencana mencari kerja atau ingin punya usaha sendiri, nilai kamu di sekolah ataupun di kampus ini akan sangat bermanfaat. Karena disiplin yang kamu bangun dalam proses belajar tersebutlah yang membentuk karakter kamu sebagai orang yang tangguh. Jadi jika kamu hari ini bisa memaksakan diri kamu untuk belajar sekarang, kamu bukan saja sedang melatih diri kamu untuk belajar, kamu juga sedang melatih diri kamu untuk memiliki mental yang kuat. Pelajarannya mungkin tidak begitu penting. Kamu mau melupakan semuanya seberes ujian dan mendapatkan nilai yang bagus pun itu tidak begitu penting. Tapi hal yang terpenting adalah mentalitas kamu sudah terbentuk dengan disiplin kamu. Kamu akan menjadi seorang fighter, seorang pejuang, seseorang yang konsisten. Sehingga besok-besok ketika ujian kehidupan datang, pada saat kamu bekerja, berumah tangga, dan lain-lain, kamu sudah lebih kuat. Karena mental kamu untuk melawan rasa malas dan rasa bosan ini sudah kamu bangun dari sekarang. Bro dan sis, saya tidak memaksa kamu untuk belajar.
Kamu hanya bisa belajar jika kamu ingin kehidupan yang lebih baik. Kami ada 2 poin lagi yang sudah kami bahas di video berikutnya. Jika kamu merasa 3 poin ini memang sudah cukup untuk membuat kamu bersemangat untuk belajar, ya sudah, kamu seberes nonton video ini, sebaiknya lanjut belajar. Kamu tidak perlu menonton video tersebut. Tapi kalau kamu merasa bahwa kayaknya motivasinya belum plong banget nih, belum maksimal banget, ya kamu bisa klik video yang ada di layar kamu sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah sebagai host dan rekan saya Saya Dian Pada. Kali ini kita akan belajar analisis keterampilan gerak pukulan dalam pencak silat. Gerak pukulan dalam pencak silat antara lain pukulan lurus, pukulan bandul, pukulan tegak, dan pukulan melingkar. Cara menggenggam dalam pukulan: keempat jari-jari ditekuk masuk ke dalam, kemudian ibu jari ditekuk menekan jari-jari. Pukulan lurus. Pukulan lurus dimulai dari berdiri dengan sikap tegak. Kemudian sikap kaki melakukan kuda-kuda tengah diikuti dengan kedua belah tangan bersiap di samping badan. Gerakan tangan memukul dengan posisi kepala menghadap ke bawah. Setelah melakukan pukulan, tarik tangan kembali seperti semula. Akhiri gerakan dengan sikap berdiri tegak. Pukulan bandul. Pukulan bandul dimulai dari berdiri dengan sikap tegak. Kemudian sikap kaki melakukan kuda-kuda tengah, diikuti dengan tangan silang di depan dada. Saat akan memukul, tangan yang digunakan dalam kondisi rileks. Kemudian ayunkan tangan dari bawah menuju atas dengan keadaan tangan mengepal. Akhiri gerakan dengan sikap berdiri tegak. Pukulan tegak. Pukulan tegak dimulai dari berdiri dengan sikap tegak. Kemudian sikap kaki melakukan kuda-kuda tengah dengan diikuti kedua belah tangan bersiap di depan dada. Lakukan pukulan tegak dengan posisi kepala tangan menghadap samping. Setelah melakukan pukulan, tarik tangan kembali seperti semula. Akhiri gerakan dengan sikap berdiri tegak. Pukulan melingkar. Pukulan melingkar dimulai dari berdiri dengan sikap tegak. Sikap kaki melakukan kuda-kuda tengah diikuti dengan kedua tangan menyilang di depan dada. Saat akan melakukan pukulan, posisi tangan mengepal menghadap bawah. Kemudian ayunkan tangan dengan lintasan melingkar dari samping. Demikian paparan materi pencak silat tentang gerak pukulan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jubair sebagai host. Bersama saya ada Dian Pada. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang teknik dasar tendangan dalam pencak silat. Kali ini kita akan belajar analisis keterampilan gerak tendangan dalam pencak silat. Gerakan tendangan dalam pencak silat antara lain tendangan lurus ke depan, tendangan melingkar, tendangan T, dan tendangan samping. Tendangan lurus ke depan. Tendangan lurus ke depan diawali dari sikap berdiri tegak, kemudian sikap kaki melakukan kuda-kuda depan. Selanjutnya, kaki kanan ditendangkan ke depan dengan hentakan telapak kaki sejajar dengan bahu. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Akhiri gerakan dengan sikap berdiri tegak. Tendangan melingkar. Tendangan melingkar diawali dari sikap berdiri tegak, kemudian sikap kaki melakukan kuda-kuda depan. Selanjutnya, kaki kanan ditendangkan ke depan dengan hentakan punggung kaki.
Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Akhiri gerakan dengan sikap berdiri tegak. Tendangan T. Tendangan T diawali dari sikap berdiri tegak, kemudian sikap kaki melakukan kuda-kuda depan. Selanjutnya, kaki kanan ditendangkan dari samping ke depan dengan hentakan telapak kaki. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Akhiri gerakan dengan sikap berdiri tegak. Tendangan samping. Tendangan samping diawali dari sikap berdiri tegak, kemudian sikap kaki melakukan kuda-kuda depan. Selanjutnya, kaki kanan ditendangkan ke depan dengan punggung kaki. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Akhiri gerakan dengan sikap berdiri tegak. Demikian pemaparan materi dalam video kali ini.